sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak kita mengalami kebaikan Tuhan hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Buka hati kita bersama-sama pagi hari ini. Kita datang menyembah Tuhan dan kita percaya Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu Saudaraku. Sehati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru di hari ini. Kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Selama 1 minggu penuh kami mengalami kebaikan Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Engkau baik untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Inilah sembah dan syukur kami yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Nyanyikan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Panggil Dia Allah. Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di hadirat
Dia suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Kau Raja, oh yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Semua angkat tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku, katakan Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang, oh nyanyikan Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat hati kita bersama-sama nyanyikan Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana di hati yang. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana di hati yang suci. Katakan di hati yang suci, di hati yang suci. Katakan di hati yang suci, di hati yang suci. Nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana. Kami sembah, kami bernyanyi hanya bagi-Mu, Raja kami. Kami buka hati, kami buka hati kami sembah Engkau, oh Raja. Yarala bashiki yaralamo, inamaya syakaralamo. Ini sembah kami, ya hanya bagi-Mu, Rajaku, Tuhanku. Mari bersama-sama kita membuka hati kita Bapak Ibu saudaraku, membuka hati kita menyembah Dia. Inamaya syakaralamo, inamaya syakaralamo. Kami sembah Engkau, ku rindu meninggikan Engkau. Kami rindu menyembah-Mu, ya Raja, ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Inabataka yaralaba shiki yaralaba ralama yaralama yaralaba. Kirabaralaba syata karalaba ralaba 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 ralaba. Buka kedua tangan kita bersama-sama menyembah Bapak Ibu.
Jesus, we love you, Lord. Ya Tuhan, kami cinta Engkau. Alasan kami menyembah karena kami cinta Engkau, Tuhan. Hinamata karalaba syata karalaba. Alasan kami memuji karena kami mengasihi Engkau. Hinamasyata karalaba. Mari pagi hari ini kita menyatukan hati kita dan roh kita, Bapak Ibu saudaraku. Hinamasyata karalaba. Oh rabasyata karalaba. Oh, we love you, we love you. We love you, we love you. Lord, we love you, we love you, we love you. Pujian kami Tuhan menyenangkan hatimu, menyenangkanmu. Kerinduan kami, biar sembah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau membawa kami lebih dekat mengasihi-Mu, lebih melekat kepadamu. Roh Kudus, jamah kami. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus.
yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Oh, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami Roh Kudus, penuhiku, penuhi kami dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah, oh, jamalah jiwa, oh, kuasa-Mu. Hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh katakan Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita angkat hati kita Bapak Ibu. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwa, jamah kami ya Roh Kudus. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwa, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamah, mengalirlah Roh Kudus, jamah hati dan hidup kami, penuhi jiwa kami.
kuasa-Mu. Amin. Diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun menjadi sempurna, penuh kemu. Katakan yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidup kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Ya, terus sembah Dia Bapak Ibu. Buka hati kita bagi Roh Kudus pagi hari ini. Ya ralamaya syata karala barala 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 barala. Iralamaya si karala barala. Roh Kudus yang manis mengalirlah, penuhi umat-Mu ya Roh Kudus. Jamah kami ya Roh Kudus, segarkan jiwa kami ya Roh Kudus. Ya ralamaya si karala barala 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 barala. Roh-Mu mengalir Tuhan, Roh-Mu menjamah kami Tuhan. Ya ralamaya syata karala barala barala.
Ora lama ya si karala warala. Ira lama ya shata karala. Ora lama ya shata karala warala. Lawatanmu yang kami nantikan, jamahanmu yang kami perlukan ya Roh Kudus. Sebab Engkau yang terus menuntun hidup kami. Engkau yang terus memberikan sukacita di setiap langkah kami. Dan Roh penolong itu hidup di dalam kami. Ini kami bait-Mu ya Roh Kudus. Berdiamlah, bertahtalah dalam hati kami. Mari bersama-sama kita membuka kedua tangan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sembah dengan hati yang terbuka dan berharap kepada Dia pagi hari ini. Ya ralama ya syataka ya ralamo. Oh. Rain down on me. Ooh, Holy Spirit, rain down. Ooh, Holy Spirit, rain down. Yaralama yashata karala barala barala barala. Iralama yashata karala barala barala. Kami nikmati Engkau ya Roh Kudus. Oh, kami nikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ya lama ya oh, your presence. Oh, your presence. Hallelujah.
karala barala barala. Oh ralamaya shata karala barala. Kami nikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami nikmati jamahan-Mu ya Roh Kudus. Tetap tinggal dalam hidup kami. Menuntun kami. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu penuhi kami. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Roh yang kudus, jamahlah jiwa. Amin. Kuasa-Mu ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita berkata, amin. Haleluya. Semua bersuka cita karena Tuhan pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita pagi hari ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami mendapati Engkau Tuhan, sumber sukacita kami. Nyanyikan sama-sama. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru
kami bersuka karenamu. Nyanyikan lagi. Ku kan bersuka karena kebaikanmu. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kami mau bersuka, ku kan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka. Kita mau bernyanyi sambil tersenyum Bapak Ibu. Amin. Bersuka, ku kan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, biarkan hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Namanya baru bagiku setiap hari, terima anugerah Tuhan yang melimpah. Oh oh, biarkan hidupku dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sungguh hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami. Kami menerima anugerah Tuhan, anggur yang baru, sukacita melimpah. Semua yang alami kebaikan Tuhan dan bersuka katakan, namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, biarkan hidupkan semua bersuka, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu selaku katakan, namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh oh, biarkan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kita semua bersuka karena kita punya Tuhan yang baik. Yang sepakat katakan amin. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, karena sungguh kebaikan-Mu nyata buat hidup kami. Kasih setia-Mu terus terbukti dalam hidup kami. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kami yang mulia, Engkau yang layak untuk kami puji. Terpujilah namamu Tuhan. Sorakan haleluya. Mari pagi hari ini kembali kita bertepuk tangan. Hey. Kami bersuka cita, kami sambut Engkau, Engkau Allah yang mulia. Sama-sama. Yesus, Engkaulah Tuhanku yang telah lahir, yang telah lahir ke dunia. Yesus, Engkaulah Rajaku yang kuasa atas segala-galanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Semua Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagukan. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Kau mulia Tuhan. Lagi sebut namanya. Yesus, Engkaulah Tuhanku yang telah lahir, yang telah lahir ke dunia. Panggil namanya. Yesus, Engkaulah Rajaku yang berkuasa atas segala-galanya, dulu, sekarang, dan sampai. Siapa yang tadi hidup? Semua Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagukan. Semua bertepuk tangan. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan lagi. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagukan. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan. Sama-sama ya. Kau yang layak ditinggikan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi semua. Kau yang layak diagukan. Sekarang bertepuk tangan yuk. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan, bersama kami nyatakan. Siap. 1, 2, 3, go. Layak ditinggikan, Kau yang layak diagukan. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan. Satu kali lagi. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagukan. Kami bertepuk tangan memuliakan namamu, bersama kami nyatakan Kau mulia. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Satu kali lagi. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Oh. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mari sama-sama kita nyanyikan mengenalmu di hidupku. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Oh, bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang bela. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, katakan, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Sebab ini yang kami percaya dan imani, Tuhan mendengar setiap doa kami, setiap tetesan air mata kami, dan Kau berikan Roh-Mu untuk menguatkan dan menghibur kami. Mari bangkit berdiri bersama. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku. Oh, ku tahu Tuhan dengar
Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena apa yang kami nyanyikan itu bukan hanya sekedar omong-omong biasa. Tetapi adalah sebuah kenyataan. Bahwa kami tidak pernah berjalan menghadapi semua tantangan hidup ini sendirian. Tetapi ada Allah yang senantiasa membela kami. Sebabnya ya Tuhan, saat ini kami mau teduhkan hati kami. Untuk kami kembali mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tolonglah kami. Seringkali kami sangat baik dalam mendengar, tetapi gagal menjadi pelaku firman-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, tolong kami. Bukan hanya dengar, tetapi juga terjemahkan firman-Mu dalam setiap laku hidup kami. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, yang lemah, yang tidak berdaya ini. Biar Engkau sendiri yang ambil alih, supaya firman-Mu yang berkuasa akan datang kepada kami dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam dan melalui hidup kami. Doa kami ya Tuhan kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul menanti sebuah disiplin rohani. Saudara, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian juga memikirkan hal yang sama, tetapi saya seringkali berpikir bahwa kenapa kok banyak sekali ayat di dalam Alkitab kita itu yang berbicara tentang menanti, ya, menantikan Tuhan. Dalam hal ini tentu saja menantikan entah pertolongannya, menantikan janji-janjinya digenapi, saudara. Nah, izinkan saya untuk memperlihatkan kepada kita semua sebuah daftar yang tidak lengkap. Tidak lengkap. Ya, tentu saja kalau mau ditambah akan ada banyak lagi. Ya. Tapi mari sama-sama kita akan melihat ayat-ayat ini terlebih dahulu ya, meyakinkan kita bahwa sungguh Alkitab banyak bicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Pertama saudara, Mazmur 27 ayat yang ke-14. Ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 pasal yang sama ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Mazmur 40 ayat yang pertama,
Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur 130 ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Lalu ayat yang sangat terkenal di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ratapan pasal 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, ini perjanjian lama. Mari kita pindah ke perjanjian baru. Ada 4 ayat yang saya mau highlight di sini, saudara ya. Lukas pasal 12 ayat 36 ya, dalam perumpamaan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus. Saudara, saya penggal sampai di situ. Lalu satu lagi Titus pasal 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan ya, kita langsung melihat di perjanjian baru. Ya, banyak kali orang menggambarkan gereja mula-mula atau yang juga disebut dengan gereja purba, gereja abad pertama sebagai gereja yang berdoa, gereja yang menginjil, gereja yang melayani, dan itu semua betul, saudara. Tetapi jangan lupa, gereja perjanjian baru juga digambarkan sebagai komunitas yang menunggu, yang menanti, yang melihat ke depan dengan penuh antusias, dengan kerinduan yang begitu dalam akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau kita mengatakan gereja perjanjian baru adalah gereja yang menunggu, gereja yang menanti. Nah saudara, tentu saja timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa kok menanti? Saya mau menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan analogi dalam olahraga, saudara ya. Biasanya orang yang berolahraga, entah itu fitness atau cabang-cabang olahraga yang lain, biasanya kecenderungan kita adalah bahwa kita melatih otot kita yang sudah kuat. Itu kecenderungannya, saudara ya. Saya suka dengan olahraga pingpong.
2 tahun ini saya cukup intensif ya, 1 minggu 3 kali pingpong. Dan saya merasa bahwa apa yang baru saja saya katakan itu benar. Biasanya sebelum main ya, dihitung skornya, maka saya pemanasan dulu. Nah, waktu pemanasan itu biasanya saudara, saya akan melakukan apa yang saya sudah bisa. Saya ulang terus itu, otot itu semakin kuat. Sementara yang saya lemah, itu justru saya hindari, saudara. Nah, apa poinnya di sini? Tidak lain tidak bukan, saudara. Kenapa Allah memanggil kita untuk menanti di dalam hadirat Tuhan, menanti pertolongannya, menanti janji-janjinya digenapi? Jawabnya saudara, karena Tuhan tahu kita semua lemah dalam hal tersebut. Mari saudara ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kita samakan perspektif kita. Karena cara pandang kita terhadap menanti dengan cara pandangnya Allah itu jauh sekali bedanya. Bagi kita, saudara ya, bagi kita menunggu adalah bertahan demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita selalu saudara ya melihat menanti itu kan sebagai sesuatu yang negatif. Buang-buang waktu saudara ya, itu sebabnya dulu ya. Saudara pergi ke dokter ngantri pasti di situ ada majalah. Ya, kalau sekarang kan beda ya, masing-masing pegang gadgetnya sendiri-sendiri, lalu scrolling. Ya, jarang kalau di sini saya ngelihat ada orang ngantri bawa buku dan baca, saudara. Tetapi kenapa itu terjadi? Karena menunggu dianggap membuang waktu, itu sebabnya mau diisi dengan sesuatu yang kita suka lakukan. Nah, itu sebabnya saudara ya, kalau kita melihat hal menanti ya, maka ya sudah, kita harus bertahan saja. Karena nggak ada pilihan lain kan, mau nggak mau ya saya harus menjalani saja. Nah, tetapi ada catatannya saudara. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya mau. Kan begitu saudara ya. Ada anak-anak muda itu. Rela bahkan nginep untuk dapat HP versi terbaru dengan diskon khusus pada saat launching yang pertama kali. Sampai nginep, bertahan untuk dapat apa yang dia mau. Antri beli tiket konser yang mungkin pikiran dia, barangkali seumur hidupku mungkin ya hanya sekali ini saya nonton Coldplay. Maka antri panjang pun dijalani, bertahan supaya dapat apa yang dia mau. Saudara, itu pemahaman kita. Orang tua rela ngantri panjang untuk mendaftarkan anaknya di sekolah favorit. Saudara, bahkan sekarang ini kalau ada makanan yang sedang viral, orang gak segan-segan ngantri walaupun panjang berjam-jam. Rela bertahan
demi mendapatkan apa yang kita mau. Itulah perspektif kita tentang menanti. Nah, beda sekali dengan perspektifnya Allah, saudara ya. Bagi Allah, perhatikan baik-baik ini ya. Bagi Allah, menunggu adalah jalan agar kita bertumbuh ketika kita belum memiliki apa yang kita inginkan. Saudara, jauh berbeda bukan? Sangat positif sekali. Kalau sudah bertanya, Tuhan kenapa sih aku doa kok nggak dikabulkan sekarang ini juga? Kenapa kok aku harus menanti jalan yang begitu panjang? Maka jawab Tuhan apa? Karena disitulah aku bisa membentuk otot-otot rohanimu yang lemah itu. Allah melihat hal menanti sebagai sarana, sebagai alat pertumbuhan. Nah, sampai di sini saja saudara ya. Kalau kita rela meninggalkan pemahaman kita yang lama tentang menanti dan kita berjalan seirama dengan Allah, maka itu akan mengubahkan banyak hal dalam hidup kita. Bahkan ketika kita harus melewati masa yang sulit, kita akan tetap bersuka cita karena ada Allah yang sedang membentuk hidup kita. Mari saudara kita lanjutkan pembahasan kita. Pertanyaan berikutnya, berkat apa sih yang kita peroleh pada saat kita menunggu? Saya dengan cepat ya saudara ya, saya akan sampaikan 3 hal di sini. Yang pertama saudara, bahwasanya menanti itu mengembangkan kesabaran, ya, mengembangkan kesabaran. Nah, saudara, saya mau mulai dari sini ya, bahwa di dalam setiap hati manusia, tak peduli apakah dia orang Kristen atau tidak, sebenarnya tersimpan mimpi besar. Mimpi apa? Mimpi akan shalom, saudara. Semua umat manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan karena Allah itu adalah Allah yang tertib, Allah yang penuh kasih, maka saudara, kita mewarisi itu dari Allah. Sehingga kita juga merindukan adanya harmoni, adanya shalom. Shalom itu berbicara mengenai kebahagiaan, mengenai kedamaian, mengenai kesejahteraan, mengenai keutuhan. Nah, itu sebabnya kalau ini tidak terpenuhi, maka itu akan menimbulkan kegelisahan di hati kita, saudara. Contoh yang sangat baik, baru-baru kejadian bencana alam Sumatera Utara, saudara ya. Sebabkan karena kerusakan hutan yang diakibatkan oleh ketamakan manusia. Dan kita merasa itu adalah sesuatu yang tidak utuh. Itu menghancurkan kesejahteraan. Nah, itu sebabnya banyak orang yang kemudian menyuarakan hal ini. Supaya mereka-mereka yang melakukan itu
akan dibawa ke meja hijau dan dihukum. Kalau kita tanya, dari mana asal usulnya gerakan itu? Maka jawabnya dari mimpi yang terpendam di dalam hati setiap manusia. Bahwa manusia merindukan shalom, saudara. Kalau terjadi perundungan, sampai akhirnya korbannya itu bunuh diri, orang akan protes. Bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Yang sekarang ini menjadi begitu sensitif. Kalau kita tanya, dari mana asal muasalnya? Dari dasar hati manusia yang merindukan shalom. Nah sekarang kita bawa dalam kehidupan kita secara pribadi. Pada saat kita sakit, pada saat kita kekurangan, pada saat kita mengalami penderitaan, kita menganggap bahwa itu bukan keutuhan, itu bukan kesejahteraan. Maka kemudian kita berdoa, kita berharap supaya Tuhan sembuhkan, supaya Tuhan kasih jalan keluar, supaya Tuhan memulihkan hidup saya. Tetapi pertanyaannya saudara, apakah pasti itu terkabul? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dunia kita telah jatuh. Dosa telah masuk ke dalam dunia kita. Sehingga yang namanya penderitaan, yang namanya bencana, yang namanya kejahatan, itu bisa terjadi kapan saja. Singkatnya saudara, kita hidup di dalam dunia yang rusak. Di dalam rumah yang rusak. Nah saudara, kalau demikian, menanti itu sesungguhnya mengingatkan kita bahwa mimpi yang ada dalam hati kita itu tidak selalu digenapi, terkabulkan pada saat kita hidup di dunia ini. Sehingga panggilannya kita harus belajar untuk merangkul kekecewaan pada saat apa yang menjadi harapan kita tidak terwujud, saudara. Jadi kalau demikian, menunggu adalah apa yang kita lakukan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Sekali lagi saudara, menunggu adalah apa yang kita lakukan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah saudara, hidup dengan sikap seperti ini tidak mudah. Kenapa saudara ya? Karena dunia kita ini sedang menggaungkan sebuah paradigma. Paradigma apa? Paradise now. Surga di sini, saudara. Kalau saudara melihat industri wellness dan anti-aging. Sekarang ini kan banyak sekali ya produk-produk kesehatan, kecantikan saudara. Tujuannya apa sih? Untuk menyembunyikan tanda-tanda penuaan. Seolah-olah kita nggak rela kalau saya sudah tambah usia. Saya nggak rela kalau saya terlihat keriput. Kalau tubuh saya mulai melemah, nggak rela saudara. Ini surga. Tren lain saudara ya, saya kira ini akrab.
Tren apa? Buy now, pay later. Buy now, pay later. Sebenarnya semangatnya apa di situ? Ya, mau menikmati surga. Entah itu barang, liburan, pada hari ini dengan mengorbankan masa depan. Jadi seolah-olah dunia mau mengatakan begini, jangan tunda kebahagiaanmu meskipun kamu belum mampu. Sudah, pokoknya beli dulu, urusan pay later. Saudara, belum lagi tayangan-tayangan di Instagram, di TikTok. Itu mau menyuntikkan ilusi kehidupan yang sempurna, yang tanpa cacat. Selalu liburan. Dan selalu terlihat ganteng atau cantik. Saudara, dunia menarik kita untuk melihat surga itu sekarang. Nah itu sebabnya saudara ya. Saya kapan hari membaca sebuah buku dan ini menarik sekali. Seorang penulis yang melakukan sebuah latihan praktik saudara ya. Yang mana dia itu bikin tulisan begitu. Ya, tulisannya itu ini bukan surga. Ditempel di rumahnya, ini bukan surga. Saudara mungkin bisa, kalau mau boleh meniru. Di rumah tempeli, ini bukan surga. Semewah apapun rumah saudara, hidup dengan orang-orang yang saudara paling cintai, saudara, tetap saja itu bukan surga. Akan terjadi konflik di sana. Rumah kita juga akan rusak pada waktunya. Sudah. Mobil juga begitu, tulisi ini bukan surga. Bahkan gereja pun saudara ditulisi ini bukan surga. Saudara jangan pernah berpikir saudara ke gereja ketemu dengan orang-orang yang sempurna. Tidak. Akan ada clash. Akan ada ketegangan satu dengan yang lain. Akan ada konflik, saudara. Kenapa? Karena ini bukan surga. Nanti, saudara, Allah akan menganugerahkan surga yang sungguhan. Sekarang, saudara, kita harus kembangkan disiplin menanti. Bisa katakan amin? Amin saudara? Haleluya. Yang kedua saudara, bahwa menanti itu mereorientasi pengharapan. Alkitab jelas menyebut gereja itu sebagai mempelai Kristus. Ya. Nah maka tidak salah kalau kita melihat hidup kita yang sekarang itu seperti masa pertunangan. Kalau saudara lagi pada masa itu fase pertunangan, tentu saja saudara ya, fokus kita, perhatian kita, antisipasi kita adalah hari pernikahan, saudara. Diarahkan ke sana. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kali ini yang jadi masalah dengan kita. Bahwa kita pada akhirnya akan menjadi mempelai Kristus. Itu nanti wujudnya yang utuh itu masih nanti. Nah sekarang kesalahan kita justru fokus pada dunia kita, pada hidup kita yang sekarang dan di sini.
Sama seperti kalau saya pegang balon, saudara ya. Lalu kemudian balon itu saya tekan menjadi dua. Kalau yang satu saya besarkan, yang lain akan mengecil, saudara. Kalau mata saya, fokus saya tertuju kepada yang sekarang dan di sini, maka pengharapan masa depan itu akan mengecil, saudara. Saya membaca sebuah penelitian yang menarik ya. Di tempat-tempat yang sulit, yang penuh dengan penderitaan. Itu umat Kristen, pengharapannya akan surga itu besar sekali. Mereka rindu sekali akan surga. Kenapa? Karena hidupnya yang sekarang ini susah. Tidak punya masa depan yang cerah. Sehingga akhirnya pengharapan satu-satunya tunggu masa depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, pertanyaannya? Apakah fokus kita pada pengharapan masa kini saja, dunia kita yang sekarang dan yang di sini saja? Sehingga kita kehilangan pengharapan pada masa yang akan datang. Mari saya ajak saudara ya, kita membaca satu ayat di dalam Yudas pasal yang pertama ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Perhatikan di sini ya. Ada 3 yang disebutkan. Rahmat, bahasa Inggris mercy, ya, rahmat, Yesus Kristus, lalu kemudian hidup yang kekal. Nah saya mau tanya saudara ya, saudara sudah punya rahmat atau belum? Mercy itu sudah di tangan saudara atau belum? Tolong dijawab. Sudah atau belum? Ya? Halo? Loh, ini banyak sekali loh orangnya, kok suaranya kecil. Sudah? Sudah. Saudara punya Yesus Kristus? Sudah? Sudah. Punya hidup yang kekal? Sudah dong. Ya, dalam Injil Yohanes katakan kalau kita mengenal Yesus dan Allah, itulah hidup yang kekal. Kita sudah punya 3-tiganya, tapi kenapa kok kita harus menanti? Itu pertanyaannya saudara. Maka jawabnya, sebenarnya apa yang kita terima saat ini, apa yang ada di tangan kita saudara, itu masih down payment. Masih uang muka. Kita diizinkan untuk taste, mencicipi rasanya surga itu sekarang ini. Tapi itu masih bagian yang kecil saja. Nanti yang utuh masih nunggu di depan sana ketika Kristus datang yang kedua kalinya. Maka berkat besar itu akan sungguh-sungguh disediakan bagi saudara dan saya yang menanti-nantikan Dia. Nah itu sebabnya saudara ya. Kalau saat ini kita menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa dari Tuhan, ingat ini, itu masih bagian kecil. Maka pengharapanmu harus engkau arahkan kepada bagian yang keseluruhan. Yang Tuhan akan sediakan bagi saudara dan saya. Nah maka menanti mereorientasi pengharapan kita. Dari yang sekarang kepada yang akan datang. Terakhir saudara, bahwa menanti itu menguji penyembahan kita. Saya mau mulai dengan kalimat ini.
bahwa menanti itu adalah ujian penyembahan. Ujian penyembahan. Saudara, kata dalam bahasa Inggris ya, untuk pramusaji itu kan waiter. Ya, penunggu. Kalau cowok waiter, kalau cewek waitress. Ya. Apa sih tugasnya pramusaji yang profesional itu? Pertama, dia harus menyambut tamu yang datang. Disambut dengan sangat baik. Lalu setelah itu ditungguin. Mau lihat menu dulu atau mau langsung pesan? Kalau sudah mau pesan, catat. Setelah itu menyajikan makanan dan minuman yang dipesan. Sambil memastikan bahwa semuanya bersih. Pokoknya tugasnya pramusaji. Dia harus sanggup untuk memfasilitasi pengalaman kuliner yang terbaik. Dia tidak punya agenda yang lain. Dia tidak punya prioritas yang lain. Dia tidak mencuri panggung dari tamunya. Dia bukan pusat perhatian, tetapi tamunya. Nah, begitu pula saudara. Menantikan Tuhan itu menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan itu diuji, saudara. Itu diuji. Ujiannya bukan pada saat saudara menyanyi lagu penyembahan. Sekalipun meneteskan air mata, mengangkat tangan, saudara belum tentu hatimu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ujiannya adalah begini. Tuhan akan bertanya kepada kita. Maukah engkau tetap mengikut aku? Sekalipun hidupmu itu tidak baik-baik saja. Sekalipun engkau sakit. Sekalipun ada banyak kekecewaan yang terjadi dalam hidupmu. Sekalipun ada banyak misteri yang belum terjawab dalam hidupmu. Sekalipun ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kau tidak sanggup menjawabnya. Sekalipun ada masalah-masalah yang belum tuntas. Sekalipun ada konflik yang belum terselesaikan. Masihkah engkau mau mengikut aku? Kalau saudara menjawab, ya Tuhan, maka saya mau mengatakan ini. Itulah bentuk penyembahan yang tertinggi yang saudara dan saya bisa persembahkan kepada Allah. Bukan hanya pada saat senang, gampang saudara. Satu saat Tuhan akan hapus semua penderitaan kita. Itu nanti. Sambil kita menjalani hidup kita ke arah sana. Masihkah kita menantikan Dia dengan setia? Saudara, saya mau akhiri dengan pernyataan ini ya. Biasanya saudara ya, kalau kita sedang menghadapi masalah besar apa saja, kita pengennya Tuhan, aku gak kuat, cukup.
Beberapa waktu lalu saya dihubungin oleh seorang bapak. Anaknya laki-laki mulai lahir sampai usia kuliah nggak ada masalah apa-apa. Tahu-tahu saudara, tiba-tiba saja dia geblak kemudian nggak sadar. Ada masalah dengan otaknya. Sekarang ini sering kali kejang-kejang saudara. Mungkin sudah 3-5 tahun dia sudah berobat. Obatnya sakit saudara. Saya tahu. Bapak, ibu dan juga anak itu sudah frustasi. Makanya bapak itu katakan kepada saya. Aku kok sudah gak kuat lagi. Pengennya cepat berakhir. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Memang kita gak mau saudara. Terus menerus di dalam penderitaan. Tetapi saya mau mengatakan ini. Ketika kita ada di hadapan Tuhan dan kita ingin semuanya berakhir. Kita katakan kepada Tuhan, aku ingin semua ini berakhir. Apa jawabnya Tuhan? Aku ingin apa yang kamu lalui itu akan menghasilkan sesuatu yang indah daripadamu. Jadi kalau demikian kesimpulannya saudara ya. Menanti itu bukan buang waktu. Sia-siakan waktu. Pemborosan waktu. Tidak. Menanti itu produktif. Kenapa? Karena saudara dan saya sedang melilitkan diri kita. Itu satu gambaran sebenarnya. Kata menanti di dalam perjanjian lama itu seperti memilin tali ke tali yang lain. Saudara punya satu tali. Lalu saudara kemudian lilitkan ke tali yang lain. Apa yang terjadi saudara? Tali itu akan menjadi lebih kuat bukan? Amin saudara. Amin. Waktu kita menanti. Kita sedang memilin hidup kita. Kita ikatkan di tali yang jauh lebih besar dari hidup kita. Talinya Allah. Sebabnya kita biasanya katakan yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan menolong kita semua. Amin. Amin saudara. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuatku. Nyanyikan pujian ini saudara dari dasar hatimu. Saat engkau merasa sudah tidak kuat lagi, ada Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Haleluya. Karyamu nyata
percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sama-sama kita berdiri nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu, Amin. karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Oh, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Oh, nama-Mu berkuasa, Ia sanggup bagiku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu, sebab Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami memberi persembahan yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sementara persembahan bisa dijalankan, kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak, bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak
Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah hari ini Kau telah hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, berkati keluarga kami Tuhan. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari pencobaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau sungguh